Martir Kekinian. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil menurut Santo Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Petrus dan Paulus, dua nama ini beriringan. Kedua rasul ini dianggap sebagai soko guru gereja. Maka kedua rasul itu bersama-sama dirayakan setiap tanggal 29 Juni. Tidak bisa dipisahkan, ibarat dua pilar yang harus kokoh berdiri. Petrus adalah rasul yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus. Sementara Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu. Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel. Sementara Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan peran yang berbeda, mereka justru membangun keluarga dan komunitas Kristiani yang solid, gereja Katolik yang satu. Petrus sudah dinubuatkan tatkala Yesus bersabda, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Meskipun Petrus menyangkalnya 3 kali, Yesus tetap mempercayakan kunci kerajaan surga tatkala ia bersabda, "Petrus anak Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku." Perjalanan rohani Petrus berjalan tertatih. Dalam sebuah legenda, Petrus diceritakan demikian. Saat berada di Roma, orang-orang Kristiani difitnah telah membakar kota Roma. Petrus pun melarikan diri. Di luar tembok, sebuah penampakan terjadi. Seorang pria sedang memanggul salib. Petrus pun bertanya, "Quo vadis, Domine?" Artinya, "Tuhan mau kemana?" Jawab pria itu, "Aku mau disalibkan kedua kalinya." Sadarlah Petrus, dia adalah Yesus. Petrus kembali ke Roma, dia disalibkan. Merasa tak layak disalib seperti Yesus, Petrus minta disalib dengan kepala di bawah. Paulus, dari penganiaya murid-murid Tuhan menjadi pembela Kristus yang berani. Dia pun mati di Roma. Menurut cerita, pada masa Kaisar Nero, Paulus mati dipenggal kepalanya. Baik Petrus maupun Paulus mati sebagai martir. Mereka adalah saksi iman akan Yesus Kristus. Pun tatkala derita harus ditanggung, nyawa sebagai taruhan. Saat ini, kemartiran memang bukan lagi soal mati berdarah-darah, melainkan kesetiaan akan iman pada Yesus Kristus, mencintai gereja Katolik, dan melayani sesama. Semoga. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, Rasul Petrus dan Paulus adalah rasul-rasul yang disebut soko guru gereja. Dan melalui pewartaan para rasul atas iman Yesus Kristus, gereja pun lahir dari Roh Kudus. Semoga kami setia dan memiliki iman sebagaimana pewartaan para rasul, termasuk di dalamnya Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.